siapapun dari kita hendaknya selalu waspada. Ingat, apakah Anda seorang ustadz? Tidak boleh kita merendahkan orang lain. Bukan cara Nabi. Nabi tidak pernah merendahkan orang lain, padahal Nabi sangat tinggi pangkatnya, sangat mulia. Lah kita ini siapa kok berani merendahkan orang itu? Akhlak apa itu? Imam Ghazali, penerus Nabi, mengatakan orang itu memang jelek hari ini, tapi bisa saja esok hari menjadi lebih bagus dari saya kok. Sehingga di dalam mengajak kepada kebaikan pun, dengan dakwahnya Nabi itu adalah memandang mereka dengan pandangan kasih sayang, bukan dengan pandangan merendahkan. Seorang ustadz yang memandang jamaah murid dengan pandangan merendahkan, dia runtuh, bukan ustadz lagi, dia perlu belajar lagi. Karena memandang orang lain harus pandangan cinta dan kasih sayang. Ini yang pertama. Jangan biasakan memandang orang dengan merendahkan. Ketahuilah kita tidak tahu pungkasan kita kok. Ajal belum tiba. Apakah husnul khatimah atau su'ul khatimah? Semoga Allah menjadikan kita semua ahli husnul khatimah. Tapi nggak boleh kita semacam itu. Dan Nabi juga mengisyaratkan ada orang hari ini beriman, besok sudah kafir, kafir besok beriman, ada macam-macam. Bahkan kepada orang kafir sendiri Imam Ghazali mengisyaratkan kita menyeru kepada dia, tapi tetap husnudzan. Bisa jadi dia hari ini kafir, tapi menjelang kematiannya beriman kok. Memang dalam dakwah tidak boleh sama sekali merendahkan secara sungguh, merendahkan. Sehingga apa? Memandang mereka ini yang kita ajak murid atau jamaah itu adalah pandangan kasih sayang, dan kita lihat mereka sebagai lahan pahala. Dia adalah tangga-tangga untuk aku mencapai kemuliaan. Jadi tidak pernah merendahkan, karena kita perlu kepada mereka. Kalau kita ustadz, kita butuhkan jamaah, kita butuhkan murid untuk naik pangkat di hadapan Allah. Bukan kita perlu kepada mereka untuk menyanjung kita, tidak. Maka nggak bisa seharusnya kita merendahkan mereka. Kalau kita seorang guru akan mulia karena mereka, kok bagaimana kita merendahkan? Berarti bukan ustadz, dia perlu belajar lagi dan tidak pantas jadi ustadz, apalagi ustadzah, nggak perlu disebut ustadzah atau ustadz. Hati perlu ditata. Kalau ingin ngajar orang harus memandang mereka dengan pandang kasih sayang dan cinta, kasih sayang dan cinta. Satu. Yang kedua adalah ada orang tuh melihat orang lain tuh kalau ngomong menyakiti hatinya, perasaannya. Itu kadang bukan orang yang ngomong menyakiti, cuman dasar hati kita busuk, kita suka sensitif. Nah, ini kadang-kadang bermasalah. Apakah betul ustadz itu ngomong begitu? Sebab ada orang ustadz nasihati, Masya Allah, jangan sampai kita itu menjadi orang yang gampang ngiri kepada tetangga. Ngomongin saya itu. Lah orang ngomong ustadz ngomong umum, dia langsung rasa ngomongin saya. Berarti dia memang penyakitan, dia katelan dia. Dan memang ada orang gampang kerasa begitu. Saya itu pasti saya itu. Apa urusannya denganmu? Wong sifatnya umum kok. Kalau dia orang insaf, kalau kita orang insaf, ada ustadz menyebut tentang kesalahan, lalu kita ada bersama kesalahan tersebut, tinggal alhamdulillah diingatkan, gitu bukan? Pasti maksudnya saya nyindir. Naudzubillah, ini kok orang busuk banget, nggak bisa bener orang begini. Ada orang sensi, ya sensitif, gampang tersinggung. Wah, ini hati busuk, perasaan terus dikit-dikit. Jadi semua kawannya itu ada, kita menemukan orang itu, semua orang berurusan dengan dia itu harus hati-hati, jangan hati-hati, tersinggung dia, hati-hati. Wah, ini ngerepoti orang, jangan kumpul dengan manusia begitu. Makanya kepada yang bertanya, bisa jadi Anda termasuk golongan yang semacam ini, tapi kami mengajak untuk menjadi baik. Kalau ternyata Anda tidak, berarti gurunya dengar omongan kami, insya Allah benar. Tapi kalau gurunya nggak ada masalah, ustadzahnya, tapi Anda yang sensitif ini, ustadzahnya lewat saja nggak nyapa, dia sudah marah, sombong banget. Belum tentu dia sombong, bisa jadi dia tuh mikir jamaahnya kok bandel-bandel, dia tuh ngadu kepada Allah sambil jalan lalu nggak lihat Anda. Wah, Anda sudah suudzon dia, padahal dia memohon, ya Allah, semoga jamaah yang aku datang ini bisa berubah ya Allah, sehingga dia dengan muka seduh begini lewat di depan muka Anda, tidak menyapa Anda marah. Anda yang salah, sensitif ini. Sensitif berlebihan itu adalah sifat buruk yang dibenci Nabi, namanya suudzon. Orang nggak ngapa-ngapain kita duga begitu kan, jadi nggak bener ini. Wah, repot, suudzon. Berarti bisa jadi kita yang suudzon sama ustadzah tersebut. Baik, intinya ayo kita koreksi diri. Di saat menjadi ustadzah atau ustadz yang benar, di saat kita mendengar kalimat dari ustadz, ada ustadz memang tegas kalimatnya, tapi bukan dia itu mencerah kita, merendahkan kita. Tapi justru kalau memang kita orang insaf, alhamdulillah diingatkan, tinggal ngomong gitu, wah tepat,
Sampai suatu ketika ya kita menyampaikan satu ceramah, satu jamaah ini yang Isya mengatakan, Buya itu kalau ngomong itu pas, itu saya banget, terima kasih. Wah ini orang bener, katanya saya banget, saya juga tidak kenal dia kok, katanya saya banget yang disebut dalam cerita terus, saya banget. Nah kalau orang belajar tuh bisa ngomong begitu berarti dia tuh insaf dan bener, cepet baik. Yang ngomongin saya banget itu, bener-bener saya banget. Tapi yang lain nyinggung nih, nyindir, sekapok ngaji baik, sindir-sindiran lah. Tak tahu ngaji ke tempat lain juga begitu, sindir-sindir. Akhirnya apa? Nggak ngaji, neraka setelah itu dia. Ya, kalau jadi ustadz yang benar, jangan suka nyakiti perasaan orang. Kalau kita mendengar orang yang kalimatnya menyakitkan sekali, kita perlu melihat itu jangan-jangan kebiasaan. Misalnya ada orang pantai dengan orang gunung. Ngomong, orang gunung itu memang ya tempatnya aman, tidak ada ombak, jadi ngomong sedikit sudah kedengaran. Orang pantai sering ada ombak, ngomongnya teriak-teriak, ketemu ini. Orang pantai, mungkin bukan orang pantai semuanya, ini umpama. Akhirnya orang pantai pergi ke gunung, ngomongnya keras-keras, kata orang gunung, ini kurang ajar banget. Oh bukan kurang ajar, dia kebiasaannya seperti itu. Bagi dia bukan jelek sudah. Orang pantainya nggak sabar ngomong sama orang gunung, ini ngomong kok enggak kayak kurang makan, ngomongnya keras nggak dengar saya ini. Ya akhirnya kan sultan, akhirnya tidak jadi besanan ini. Padahal itu hanya karena kebiasaan di kampung masing-masing, maka muncullah satu tradisi masing-masing yang sebetulnya di tempat tersebut bukan sebuah aib, di tempat lain menjadi aib. Maka kita harus begini, pandai. Kalau itu menjadi kebiasaan orang sana, ya sudah biarkan. Saya tidak akan mudah tersinggung memang. Sebab ada orang kalau ngomong keras tapi hatinya lembut, kita menemukan. Kalau ngomong kok kayak marah. Ya kok marah? Oh enggak marah, dia biasa. Ada satu orang di sana itu ngomongnya keras, kok gini? Enggak, betul dia hati baik dia. Kalau kita datang, oh enggak, memang ngomongnya keras, wah, ya biasa. Jadi jadilah orang kebal, tidak gampang tersinggung ya. Tidak gampang tersinggung dan selalu prasangka baik kepada siapapun yang terlihat perilakunya kurang menyenangkan bagi kita.